Gilgamesh adalah nama raja prajurit legendaris, sosok yang didasarkan pada raja kelima dari dinasti pertama ibu kota Mesopotamia, Uruk antara tahun 2725 sebelum Masehi. Nyata atau tidak, Gilgamesh adalah pahlawan dari kisah petualangan epik pertama yang tercatat, diceritakan di dunia kuno dari Mesir hingga Turki. Dari pantai Mediterania hingga gurun Arab selama lebih dari 2000 tahun. Gilgamesh dalam mitologi Babilonia. Dokumen paling awal yang mengacu pada Gilgamesh adalah tablet berhuruf paku yang ditemukan di seluruh Mesopotamia dan dibuat antara tahun 2101-800 sebelum Masehi. Tablet-tablet itu ditulis dalam bahasa Sumeria dan menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Gilgamesh yang kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi. Para sarjana percaya bahwa kisah-kisah Sumeria mungkin merupakan salinan dari komposisi yang lebih tua tidak bertahan dari istana Raja-Raja Ur 3 abad ke-21 sebelum Masehi yang mengklaim sebagai keturunan dari Gilgamesh. Bukti paling awal dari kisah-kisah tersebut sebagai sebuah narasi kemungkinan besar disusun oleh para ahli Taurat di kota-kota Larsa atau Babilonia. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, epos Gilgamesh tersebar luas di seluruh wilayah Mediterania. Tradisi Babilonia mengatakan bahwa pengusir setan Sileki Unini dari Uru adalah penulis puisi Gilgamesh berjudul Dia yang Melihat Kedalaman, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Salinan yang hampir lengkap ditemukan pada tahun 1853 di Niniwe, Irak. Sebagian di perpustakaan Ashurbanipal memerintah 688-633 sebelum Masehi. Salinan dan fragmen dari epos Gilgamesh telah ditemukan dari situs Hen di Hattusa di Turki hingga Mesir, dari Megiddo di Israel hingga Gurun Arab. Penggalan-penggalan kisah ini ditulis dalam berbagai bahasa Sumeria, Akkadia, dan beberapa bentuk Babilonia. Dan versi kuno terbaru berasal dari zaman Seleukus, penerus Alexander Agung, pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dalam bentuk cerita yang paling umum, Gilgamesh adalah seorang pangeran, putra Raja Lugalbanda atau pendeta pemberontak, dan Dewi Ninsun. Meskipun dia adalah seorang pemuda liar pada awalnya, selama kisah ini, Gilgamesh mengejar pencarian heroik untuk ketenaran dan keabadian dan menjadi seorang pria dengan kapasitas yang sangat besar untuk persahabatan, ketahanan, dan petualangan. Sepanjang jalan dia juga mengalami suka dan duka yang besar, serta kekuatan dan kelemahan. Api Gilgamesh. Di awal cerita, Gilgamesh adalah seorang pangeran muda di Warka Oro yang gemar berpesta pora dan mengejar wanita. Warga Uruk mengeluh kepada para dewa yang bersama-sama memutuskan untuk mengirim gangguan ke Gilgamesh dalam bentuk makhluk berbulu besar, Enkidu. Enkidu tidak setuju dengan cara Gilgamesh yang sia-sia dan bersama-sama mereka memulai perjalanan melalui pegunungan ke hutan cedar, tempat tinggal monster, Huaul atau Humbaba, raksasa yang sangat menakutkan dari zaman dahulu kala. Dengan bantuan Dewa Matahari Babilonia, Enkidu dan Gilgamesh mengalahkan Huawa dan membunuhnya serta bantengnya. Tetapi para dewa menuntut agar Enkidu dikorbankan untuk kematian. Enkidu meninggal, dan Gilgamesh, patah hati, meratapi tubuhnya selama 7 hari, berharap itu akan hidup kembali. Ketika Enkidu tidak dihidupkan kembali, dia mengadakan pemakaman formal untuknya dan kemudian bersumpah dia akan menjadi abadi. Kisah selanjutnya menyangkut pencarian itu. Mencari keabadian. Gilgamesh mencari keabadian di beberapa tempat, termasuk pendirian pemilik kedai minum atau bar di pantai laut, melintasi Mediterania, melalui kunjungan Nuh ke Mesopotamia, hingga Utnapishtim yang memperoleh keabadian setelah selamat dari banjir besar. Setelah banyak petualangan, Gilgamesh tiba di rumah Utnapishtim. Setelah menceritakan peristiwa air bah, akhirnya memberitahunya bahwa jika dia bisa tetap terjaga selama 6 hari 7 malam, dia akan memperoleh keabadian. Gilgamesh duduk
dan langsung tertidur selama 6 hari. Utapistim kemudian memberitahunya bahwa dia harus pergi ke dasar laut untuk menemukan tanaman khusus dengan kekuatan penyembuhan. Gilgamesh dapat menemukannya, tetapi tanaman itu dicuri oleh seekor ular yang menggunakannya dan mampu meranggas kulit lamanya dan dilahirkan kembali. Gilgamesh menangis terseduh-seduh dan kemudian menghentikan misinya dan kembali ke Uruk. Ketika dia akhirnya mati, dia menjadi dewa dunia bawah, raja yang sempurna dan hakim orang mati yang melihat dan mengetahui segalanya. Gilgamesh dalam kebudayaan modern. Api Gilgamesh bukan satu-satunya epik Mesopotamia tentang raja setengah manusia setengah dewa. Fragmen epos telah ditemukan mengenai beberapa raja termasuk Sargon dari Agade yang memerintah tahun 2334 hingga tahun 2279 sebelum Masehi. Nebukadnezar I dari Babilonia tahun 1125-1104 sebelum Masehi. Dan Nabopolassar dari Babilonia 626-605 sebelum Masehi. Namun, puisi Gilgamesh adalah puisi naratif paling awal yang tercatat. Plot point, aspek kepahlawanan, dan bahkan seluruh cerita dianggap telah menjadi inspirasi untuk perjanjian lama dari Alkitab, Iliad dan Odyssey, karya Hesiod, dan Malam Arab. Api Gilgamesh bukanlah dokumen keagamaan. Itu adalah kisah tentang pahlawan sejarah yang samar-samar yang mengganggu dan dijaga oleh beberapa dewa dan dewi, sebuah kisah yang berkembang dan disulam selama keberadaannya selama 2000 tahun.